Setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Jadi apakah salah tindakan menghafal Al-Quran atau salah si penghafalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, hari ini mungkin gua akan ngebahas sebuah pandangan yang muncul di masyarakat. Ada orang yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia ngomong kemana-mana, di podcast, kemana-mana. Bahkan dianggap sebagai sebatas kemampuan seperti beo yang hanya mengulangi tanpa pemahaman. Nah, benarkah klaim ini? Apakah menghafal Al-Quran benar-benar tidak menunjukkan kecerdasan? Atau ada hal yang lebih besar di baliknya? Mari kita telaah bersama-sama dengan logika, ilmu, dan keindahan Islam. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar tindakan fisik, ngulang-ngulangin baca ayat terus gitu, bukan. Jadi dalam Islam, menghafal itu adalah ibadah dan bentuk penjagaan kita terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di dunia ini yang bisa dihafal oleh jutaan manusia, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa tanpa perubahan isinya nggak ada yang berubah satupun. Masya Allah. Dan hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr kan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami juga yang menjaganya. Jadi menghafal adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keotentikan Al-Quran. Jadi tanpa para penghafal Quran, siapa yang akan memastikan keaslian ayat-ayat ini? Ketika teknologi gagal atau nanti kitab fisiknya nggak ada, hilang, siapa? Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu kalau menghafal. Dalam dunia psikologi kognitif, kemampuan menghafal adalah bagian dari working memory yang sangat terkait dengan tingkat kecerdasan seorang. Jadi, menurut penelitian oleh Neuroscientific Journal of Memory Studies, proses menghafal itu melibatkan 3 aspek. Yang pertama, penyimpanan informasi jangka panjang. Kedua, pemrosesan informasi di otak. Dan ketiga, kemampuan mengaplikasikan informasi. Ini artinya, menghafal itu bukan soal mengulang-ulang aja, tapi juga melibatkan konsentrasi tinggi, daya ingat yang kuat, dan kemampuan memahami pola dalam bahasa. Jadi menghafal Al-Quran itu menuntut kita lebih dari satu. Selain menghafal, ada juga tajwidnya. Tajwid, aturan membaca Al-Quran itu seperti apa. Kemudian ada juga tartil. Tartil itu pelafalan ayat Al-Quran itu yang benar itu seperti apa. Dan konteks pemahaman ayat. Jadi jelas ini sangat jauh melampaui kemampuan seekor beo. Ingat ya Mbak, seekor beo. Beo nggak bisa hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walil akhirati khairul laka minal ula wa lisawfa yu'tika rabbuka fatarda
صدق الله. ألم يجدك يتيما ألم فآوى يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Sebagian orang mengatakan menghafal tanpa memahami adalah hal yang sia-sia. Namun siapa yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran tidak melibatkan pemahaman? Siapa? Masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Betul, setuju. Tidak Setuju. mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Dalam tradisi Islam, menghafal Al-Quran adalah langkah pertama untuk mendalami ilmu agama. Jadi memang step awal, nggak mungkin kita naik ke step kedua kalau step ini nggak kita jalanin, paham ya baik. Jadi kalau mau memahami ilmu agama, maka step awal ini harus dilewatin dulu. Jadi setelah hafal, seseorang diajarkan tafsir. Tafsir itu penjelasan makna dan konteks ayat, sehingga hafalan menjadi bekal hidup. Bahkan Nabi Muhammad SAW memotivasi umatnya untuk mempelajari Al-Quran secara menyeluruh. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, dan hadis ini bisa Mbak cari dalam kitab Sahih Bukhari. Sebaik-baik kalian, ini bukan hadis palsu atau hadis doib ya Mbak, bukan hadis lemah ya. Dapat jubah kebesaran di surga gitu-gitu itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Ha-ha. Oh gitu. Iya, iya. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan. Sebaik-baik kalian, ini Nabi yang bilang. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya. Jadi menghafal, ya, menghafal bukan akhir perjalanan, tapi pintu awal untuk memahami isi dan menerapkannya dalam kehidupan. Makanya kadang kok bisa ada orang yang hafal Al-Quran, tapi dia tidak berbekas Al-Quran pada dirinya. Bahkan seolah-olah mengolok-ngolok gitu. Aku nih hafal Al-Quran dulu, aku kecil sebagai marketing. Sekarang besar kayak nggak ada nilai Al-Quran terlihat dari dirinya, dari kehidupannya. Ada apa? Coba bandingin. Jutaan orang yang menghafal Al-Quran dengan orang yang menghafal Al-Quran yang bilang menghafal itu seperti beo aja, ngebeo aja. Mana bedanya? Jutaan orang yang hidup dengan baik dibanding satu orang yang ngomong menghafal Al-Quran mah nggak perlu, kayak beo aja. Tingkat kecerdasan terendah itu menghafal. Mana yang lebih baik? Nah, kita juga perlu melihat dari sisi spiritual. Menghafal Al-Quran ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menghafal, melafalkan ayat-ayatnya, itu bukan hanya melibatkan lidah loh, tapi juga hati, emosi, dan ruh. Studi dalam Journal of Religion and Health menyebutkan bahwa aktivitas spiritual seperti membaca kitab suci itu meningkatkan keseimbangan emosi. Jadi mengurangi stres juga dan menciptakan kebahagiaan. Jadi bayangin setiap ayat yang dihafalkan menjadi cahaya yang menerangi hati. Itu bukan hanya soal kecerdasan otak, Mbak, tapi juga kecerdasan ruhani. Ya, Mbak. Jadi kok bisa ada orang yang mengaku aku tuh kecil hafal Al-Quran, tapi nggak berbekas Al-Quran dalam dirinya? Salah siapa? Jadi apakah salah tindakan menghafal Al-Quran atau salah si penghafalnya? Coba. Salah tindakan menghafal Al-Qurannya atau salah si penghafalnya? Kok bisa Al-Quran tidak berbekas pada si penghafal? Salah siapa? Coba pikir. Salah siapa? Salah menghafal Al-Quran? Nggak mungkin. Jutaan orang menghafal Al-Quran di muka bumi ini. Terus ada satu orang ujuk-ujuk orang entah dari mana gitu. Aduh, maaf ya, emosi. Terlalu gua ngopi lu biar nyantai. Nah,
Ketika seseorang menyebut menghafal sebagai tingkat kecerdasan terendah, Kan menghafal itu membeok. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu kalau menghafal. ini adalah bentuk penyederhanaan yang berlebihan. Karena dalam teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner, kecerdasan memiliki berbagai dimensi, termasuk kecerdasan linguistik. Yang jelas itu terlihat dalam kemampuan menghafal. Kemudian kecerdasan intrapersonal, ini untuk mengontrol diri dan berkomitmen. Ketiga, kecerdasan spiritual yang tidak kalah penting dalam menghafal kitab suci. Nah, menyebut hafalan seperti beo itu juga mengabaikan kenyataan bahwa menghafal Al-Quran itu melibatkan banyak kecerdasan sekaligus. Jadi ini adalah proses yang mengintegrasikan akal, hati, dan jiwa. Sejak zaman Rasulullah SAW, tradisi menghafal Al-Quran menjadi salah satu identitas umat Islam dari zaman Nabi, zaman sahabat. Karena para penghafal Al-Quran adalah penjaga keotentikan Al-Quran itu. Bahkan ketika dunia modern menghadapi tantangan teknologi. Karena menghafal adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para penghafal ini diberi keistimewaan khusus nanti di akhirat. Jadi ini yang dia bilang hadis lemah atau hadis palsu ya. Jadi akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca di dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kesimpulan dari video ini adalah menghafal Al-Quran itu bukanlah hal sederhana, Mbak. Bukan. Jangan disepelein. Ini adalah bentuk ibadah, kecerdasan, dan dedikasi. Pandangan bahwa menghafal tidaklah istimewa hanya lahir dari ketidaktahuan akan kompleksitasnya. Bagi umat Islam, menghafal adalah warisan Nabi, penjaga wahyu, dan bukti kecintaan kepada kitab Al-Quran itu sendiri. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap huruf yang diucapkan itu membawa pahala bagi si penghafalnya. Maka benar hadis Nabi juga, Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alaika, atau hujjatun laka au alaika. Jadi Al-Quran itu bisa jadi hujjah yang menolongmu, juga hujjah yang menodongmu. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran yang kita hafalkan itu nggak cuman kita hafalin aja, maka itu bisa jadi penolong nanti. Al-Quran itu jadi hujjah juga bagi kita, dan bisa jadi hujjah alaika, ditodong. Mana Al-Quran yang kau hafal dulu? Apa gunanya dalam hidup kau? Mending gitu ya, masih mending lah kita orang Indonesia gitu, udah ngapal Quran terus nggak ngamalin, itu masih mending dikit lah. Ini mah udah ngapal Al-Quran, menghina orang yang menghafal Al-Quran, merendahkan orang yang menghafal Al-Quran, ngatain orang yang menghafal Al-Quran kayak beo, ngatain orang yang menghafal Al-Quran kecerdasan terendah. Gua ngopi lagi kali ya. Ya, semoga kita diberi kemampuan untuk mencintai, mempelajari, dan menjaga Al-Quran dalam hati kita. Gue sedih gitu nonton video itu, sakit hati gitu, dimana mereka memperolok-olok orang yang menghafal Al-Quran. Temennya ketawa ngakak. Jadi penutup kenapa? Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya? Bahkan mengatakan itu statement buat stand up. Ya Allah, semoga diberi hidayah ya. Semoga Allah menjaga kita dengan Al-Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Bayangin ya, orang yang dekat dengan Al-Quran, segala bentuk ya, bukan cuma orang. Bulan diturunnya Al-Quran menjadi bulan terbaik. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam terbaik. Malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang terbaik, 1000 bulan. Kemudian Rasul yang diturunkan kepadanya yang membawa Al-Quran ini menjadi Rasul terbaik. Nabi adalah Sayyidul Basar. Jadi manusia terbaik Nabi ini. Rasul terbaik juga. Malaikat yang mengirimkan Al-Quran ini kepada Rasul jadi malaikat terbaik, Jibril.
Dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah jadi orang yang terbaik. Percaya sama gue. Kalau omongan gue ini bohong, ya, lu boleh tuntut gue di akhirat. Kalau omongan gue ini bullshit, ya, gue omong kosong, lu boleh tuntut gue di akhirat. Gue bilang sama lu, nggak ada itu yang namanya menghafal Al-Quran sia-sia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Boleh lu kasih masukan, lu ucapin apa pendapat lu tentang video kali ini di kolom komentar. Kita debat santai kawan, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.